Mungkin kita nggak terlalu lama-lama kali ya, sekitar ya jangan sampai, tapi agak serba salah juga kalau nggak lama-lama nanti materinya nggak tersampaikan secara utuh. Karena materinya kan memang dirancang untuk offline class ya, jadi bukan untuk online. Makanya para dosen juga lagi sibuk nih, lagi bongkar pasang apa ya, bahan ajar ya supaya cocok untuk pembelajaran online. Terus ini sudah ada yang ikut e-learning nggak di mata kuliah yang lain? E-learning Unsri? Sudah Pak, ada 2 kelas. Oh, sudah bisa ya berarti ya? Sudah Pak. Ya, mungkin insya Allah lah minggu depan lah kita, karena memang kayaknya diarahkan ke e-learning semua. Jadi, tapi tetap ya untuk backup tetap kita pakai apa, Google Classroom sama Skype. Terus di e-learning Unsri juga nggak bisa conference kan, nggak bisa video conference kan? Ya nggak? Jadi kemarin ngapain di e-learning kemarin kalian? Kalau bahannya belum tahu Pak, tapi kalau kelas sudah disuruh ngambil. Oh gitu, sudah disuruh ngambil ya? Oke, nanti coba saya cek e-learningnya. Saya belum buat masalahnya ya. Masih masih ini kan masih baru e-learningnya, masih belajar. Baik, kita mulai. Jadi hari ini kuliah perdana tentang pengenalan pola. Ini kayaknya hampir semuanya pernah ini apa, mahasiswa di pengenalan pola ini ikut AI kelas saya ya. Atau ada yang enggak? Ada Pak yang enggak. Ada yang enggak, Pak? Oh ya, oke. Tapi kalau enggak, tugas bonusnya tetap jalan ya. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kehadirannya di kelas pengenalan pola. Kemarin yang sudah ikut kuliah kecerdasan buatan sudah tahu dengan saya, sudah kenal ya. Mungkin yang belum kenal saja, nama saya Abdiansa. Saya salah satu dosen juga di jurusan ilmu komputer, teknik informatika. Saya itu seangkatan Pak Rifki. Mungkin kenal Pak Rifki ya, ke jurusan. Jadi masuknya itu bareng sama Pak Rifki. Tahun 2014 sampai 2019 saya sekolah ambil S3, baru pulang kemarin ya. Jadi mungkin baru kenal kita. Oke, langsung saja. Ini di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kontrak kuliah, pengantar pengenalan pola, studi kasus dan tugas. Nanti saya skimming aja biar cepat ya. Nanti bisa kalian slide-nya nanti saya bagi biar nanti bisa dibaca ulang. Oke, nah ini bagi yang sudah ngambil mata kuliah kecerdasan buatan dengan saya udah paham ya kontrak kuliahnya. Nah, ini mungkin untuk yang belum tahu saja ya. Jadi kita punya 4 komponen penilaian. Nah, kehadiran saya hitung. Jadi kehadiran itu nanti masuk ke komponen tugas ya. Tapi perhitungannya beda dengan tugas dan kuis dan lain-lain. Agak ribet perhitungan kehadiran ini ya. Oke, ini range nilainya. Oke. Nah, nanti ada izin dan remedial. Izin ini keterkaitan dengan kehadiran nanti. Jadi kalau kalian tidak hadir tapi dengan izin itu akan beda dengan yang hadir tanpa izin ya. Ada penilaiannya nanti ya. Terus remedial, saya juga memperlakukan remedial ya, tugas, tapi tugas tidak ada remedial karena tugas ini kan masa ya minimal seminggu lah masa berlaku tugas itu ya, masa nggak sempat ya. Tapi kalau untuk kuis UTS UAS, nah nanti saya adakan remedial karena kalau untuk kuis itu kan ya biasanya kita tentukan harinya kapan gitu. Terus ini contoh perhitungan kehadiran, nanti bisa dibaca gampang ini matematika SMP ya, saya kira bisa dipahami lah ya. Nanti kalau kalian masuk tanpa izin gimana, dengan izin gimana gitu kan. Terus nanti ada juga kalau misalkan izin 2 kali, tanpa izin 2 kali gitu kan, nanti berapa nilainya. Ini udah ada nilainya perhitungannya ya. Ada 75 misalkan
Jumlah pertemuan 16, berarti jumlah hadir 12 ya. Berarti nggak hadir ada 4 kali tapi tanpa izin. Nah, nanti kalian udah mengantongi nilai 75. Ini lumayan untuk membantu nilai nanti ya. Nah, harapan saya izin aja ya. Izin aja. Kalau misalnya nggak masuk nggak apa-apa, yang penting izin ya. Izinnya kan gampang sekarang, tinggal kalian ketik ya. Kalian tanda tangan digital, kalian kirim PDF-nya ke saya kan. Tapi H-1 ya. H-1. H-1. Jadi misalkan kita hari Kamis harusnya kan, hari Kamis kuliah, berarti hari Rabu itu udah kalian kirim minimal ya. Jadi nggak dadakan, jangan dadakan. Terus tugas dan kuis. Nah, ini jumlah tugas biasanya 4 kali, 2 sebelum UTS, 2 setelah UTS ya. Terus kuis juga 1 kali sebelum UTS, 1 kali setelah UTS. Tapi kuis ini kadang ada kadang enggak ya, karena biasanya kalau saya itu cenderung biar materinya tersampaikan, kuis itu saya alihkan ke tugas gitu ya biasanya. Makanya nilainya sama aja, tugas dan kuis itu bobotnya. Sama-sama 60%, masuk ke dalam 60%. Nah, ini contoh untuk tugas dan kuis itu ada 4 tugas, 2 kuis, 1 kehadiran. Itu komponennya sama, bobotnya sama. Ini simulasinya bisa kalian coba di rumah nanti. Misalnya kalian tugas 1 dapat 60, tugas 2 60, tugas 3 60, tugas 4 60, kuis 1 65, kuis 1 70, kehadiran, KH itu kehadiran ya 75. Nanti total nilai tugasnya berapa NTTT itu. Terus ini untuk UTS. Nah, kalau UTS kan gampang ya, tinggal dikali bobot saja. Nilai berapa dapat UTS kali bobot kali 100, nanti digabung nilainya. Jadi nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Ini contoh simulasi, bisa dicoba di rumah. Oke, saya kira ini gampang. Selanjutnya buku referensi. Nah, ini saya menggunakan, ya jujur saja ya, untuk mata kuliah pengenalan pola ini saya baru kali ini ya mengampunya. Ya, sebelumnya bukan saya, karena kemarin ada kekurangan ya, jadi saya disuruh untuk mengampu mata kuliah pengenalan pola. Nah, kalau basic saya itu di kecerdasan buatan, terus di subfield-nya gitu ya. Nah, di pengenalan pola ini tapi masih beririsan nanti dengan kecerdasan buatan, masih ada, makanya saya disuruh mengampu mata kuliah ini. Ini bukunya sudah saya upload juga di Google Classroom, silakan kalian cek ya. Oke, terus langsung saja kita masuk ke materinya, pengantar pengenalan pola. Jadi ini untuk pertemuan pertama ini, harapan saya nanti jam 11 lah selesai lah, nggak usah lama-lama ya, biar nggak terlalu banyak waktu habis. Oke, mungkin kalian ketika mendengar kalimat pengenalan pola, apa yang digambar oleh kalian? Pengenalan pola. Jadi bisa jadi yang jelas pola ya. Yang pertama kali kita tangkap tuh tentang pola. Pola itu apa sih? Saya kira udah sering lah lihat ya. Pola batik, pola songket ya kan. Bahwa manusia itu baik di dunia nyata ya ataupun hasil karya manusia bisa kita melihat pola. Jadi pola. Nah, apa sih pola itu ya? Nah, ini sebenarnya definisinya banyak sekali kalau kalian cari. Ya, ada definisi berdasarkan bidang ilmu komputer, ada definisi mungkin bidang industri ya. Ya tergantung sudut pandangnya ya, pola itu seperti itu. Karena memang pola ini termasuk generik katanya ya. Nah, kalau secara umum ini definisinya ya. Jadi pola itu adalah keteraturan yang terlihat di dunia atau desain buatan manusia. Jadi pola itu bisa terbentuk secara alami, natural ya, bisa juga dibuat oleh manusia ya, pola. Terus apa itu pola? Pola elemen-elemen. Pola berulang dengan cara yang bisa diprediksi ya. Jadi kalau dia bisa diprediksi perulangannya, itu berarti namanya berpola gitu ya. Tapi kalau nggak bisa diprediksi, maksudnya diprediksi itu kita bisa ada perulangan gitu loh ya, ada iterasi bahwa suatu saat nanti bentuk ini akan terulang lagi gitu. Itu namanya pola. Makanya ada istilah elemen-elemen pola berulang.
dengan cara yang bisa diprediksi. Bisa diprediksi itu diketahui oleh kita gitu. Kalau nggak diketahui oleh kita, berarti kita belum bisa menganggapnya pola ya. Mungkin dia apa gitu fenomena lain. Terus kelima, indera manusia mampu melihat dan memahami pola. Nah ini ya saya kira jelas ya. Jadi manusia itu bisa melihat dan memahami pola. Tapi kalau melihat saya kira rata-rata bisa, tapi untuk memahami, nah ini yang harus kita kaji. Nah, ketika kita mencoba untuk memahami pola, disitulah nanti lahirlah pengenalan pola ya. Jadi pengenalan pola itu bagaimana kita belajar bagaimana cara kita memahami pola. Nah pada gambar bisa kalian lihat contoh-contoh pola yang alami dan bahkan ada di tubuh kita ya. Di tubuh kita itu kita banyak sekali mengandung atribut-atribut pola ya, mengandung pola. Contoh sidik jari misalnya ya. Sidik jari itu kan berpola ya. Jadi antara coba kalau kalian lihat sidik jari Anda itu ada pola dia itu lah. Ada pola, ada jenis-jenisnya, ada klasifikasi pola dalam sidik jari itu, dalam bidang sidik jari ya. Kalau kalian nanti mau riset tentang identifikasi sidik jari, nanti kalian akan belajar. Jadi bahwa ternyata sidik jari itu punya jenis polanya. Walaupun tidak sama, tapi mereka satu pola, satu bentuk ya, satu desain gitu ya. Jadi ada jenisnya, ada curl namanya itu kan, ada saya lupa, saya pernah juga itu baca paper tentang sidik jari itu. Jadi ada kelas-kelasnya kan. Ada yang blinker, ada yang kayak gimana gitu. Iris mata kita punya pola ya. Jadi setiap manusia itu berbeda polanya. Makanya itu bisa dijadikan untuk identifikasi ya, untuk menggunakan sistem identifikasi biometrik misalnya. Nah kalau kalian lihat misalkan absensi sidik jari misalnya kan, atau absensi mata, itu salah satu aplikasi pengenalan pola ya. Jadi sistem tersebut dia bisa mengenali pola kita, pola sidik jari kita. Ketika kita pencet, oh ternyata ini si A, terus nanti masuk lagi, pencet lagi, oh ini si B. Padahal kalau kita manusia memahaminya, kita nggak akan paham dan kita mungkin tidak bisa membedakan antara sidik jari A dan sidik jari B gitu ya. Nah itu. Makanya harus dipelajari cara mempelajari pola itu lah ya, salah satunya bidangnya adalah pengenalan pola. Wajah termasuk, wajah itu pola ya. Kita mirip-mirip nih, tapi sebenarnya nggak mirip-mirip banget gitu kan. Bisa ada karakteristik. Tapi memang dia berulang, mirip maksudnya berulang itu sama gitu ya. Dan ya bisa kalian lihat lah di dunia nyata ya, banyak sekali orang yang mempunyai wajah yang sama walaupun dia bukan saudara. Oke, itu. Nah, selanjutnya adalah ada istilah kelas pola. Apa itu? Kalau tadi pola ya, nah ini ada kelas pola. Jadi kelas pola itu atau dikenal juga kategori ya, merupakan himpunan pola yang memiliki atribut tertentu atau kumpulan dari beberapa objek yang identik atau kemiripan data. Nah ini, jadi pola yang rada-rada mirip, bukan sama nih, beda ya. Mirip dan sama itu beda. Kalau sama tuh identical ya, sama itu memang ya sama gitu, nggak ada beda-bedanya. Kalau kembar tuh nggak sama tapi mirip ya. Kalau mirip tentu dia punya difference, jadi punya perbedaan walaupun kecil, walaupun sedikit ya. Nah di dunia itu banyak sekali jenis kemiripan itu. Nah contoh salah satunya ini, misalkan itu apa, di gambar itu bisa kalian lihat huruf T ya. Nah, kalau kita manusia kan gampang memahaminya ya. Kita punya prior knowledge namanya itu. Jadi kita sebenarnya sudah punya pengetahuan bahwa itu huruf T, kecuali untuk yang simbol terakhir. Nah, simbol yang terakhir ini mungkin agak beda sendiri dengan yang lain ya. Kalau dari sisi bentuk kita langsung bisa mafhum ya, kalau memang oh ini huruf T sebenarnya kan. Tapi yang terakhir ini dia kotak persegi. Tapi di dalam kotak ini ada samar-samar bentuk huruf T, sehingga kita bisa mengkelaskan atau memasukkan ke dalam kelompok kelas T. Nah ini yang jadi masalah nanti ya. Ketika kita punya dua kelas, ada kelas huruf T, ada kelas kotak. Jadi data yang terakhir ini bisa masuk di dua-duanya, ya, di dua-duanya. Bisa masuk ke dua-duanya. Nanti tergantung bagaimana sistem kita, secanggih apakah sistem kita, sehingga dia bisa mendeteksi bahwa ini memang huruf T atau ini kotak gitu.
Jangan dua-duanya. Dia harus tegas ya sistem kita itu. Nanti kita lihat contoh. Ada studi kasus. Selanjutnya baru pengenalan pola. Kalau tadi ada pola, ada kelas pola, ada pengenalan pola. Apa sih pengenalan pola? Kalau definisi umumnya itu ini, pengenalan pola itu bisa teori, bisa algoritma atau sistem ya, untuk meletakkan pola-pola ke dalam kategori atau kelas pola. Jadi itu ya. Jadi kita punya sekumpulan pola dan kita juga punya kelas pola. Nah, tujuan pengenalan pola itu apa? Kita memetakan ya, memetakan pola-pola tadi ke kelas pola. Nah, itu. Berarti pengenalan pola itu proses ya. Jadi proses bagaimana memetakan pola-pola ke dalam kelas pola. Nah, nggak cuma itu, dia juga harus menemukan hubungan. Jadi antara pola terhadap pola sebelumnya. Jadi harus menemukan hubungan suatu pola terhadap pola-pola sebelumnya. Ada kaitan kayak tadi misalkan huruf T ini apa sih yang membuat huruf-huruf T ini jadi dalam pola apa masuk ke dalam kategori atau kelas pola yang sama. Kira-kira menurut kalian apa? Sehingga ini bisa, kok ini bisa ya? Padahal ini beda-beda nih, ya. Dari bentuk beda, dari warna beda, dari ketebalan apa namanya, dari ketebalan tintanya beda, ya, ketebalan apa, warnanya beda, gitu ya. Tapi kok bisa dia masuk dalam kategori T? Berarti tentu ada sesuatu, ada key namanya, ada sesuatu yang atribut penting ya, atribut khusus atau ada suatu nilai yang memaksa simbol-simbol ini untuk masuk ke dalam pola atau kelas T. Masuk ke kategori atau kelas T. Nah, itu yang buat ribet itu nanti itu ya, yang susah itu ya. Jadi kita harus bisa benar-benar membuat algoritma yang bagus. Terus belajar membedakan pola yang dianggap penting terhadap latar belakangnya. Ini bagian dari nanti pengolahan citra. Karena memang pengenalan pola ini biasanya domain yang mendominasi itu di bidang pengolahan citra ya. Ada pengenalan wajah, pengenalan sidik jari, pengenalan apa namanya itu visual lah, sifatnya visual, gambar. Makanya salah satu langkah dalam pengenalan pola itu adalah segmentasi, memisahkan background dengan foreground. Karena sebelum mengenali, karena background itu nggak penting kan, kita butuh objeknya kan. Setelah dapat objek baru nanti diapain objeknya, baru dikenali. Terus nah ada istilah persepsi manusia. Nah, ini kelebihan kita dibandingkan dengan komputer. Kalau kalian suruh komputer ya, untuk mendeteksi ini, untuk memasukkan simbol-simbol ini ke dalam kelas T, itu pasti jelek ya komputernya. Karena ini ribet, apa ya, ruwet ya. Jadi untuk kasus ini ruwet sekali nih. Saya kira jarang sistem yang bisa kan mengidentifikasi. Ini beda sekali nih. Tapi ada kemiripan dasar ya. Bentuk apa ya? Bukan bentuk abstrak ya. Jadi enggak, sifatnya itu abstrak. Kita nggak bisa ngomong huruf T itu misalkan ada garis horizontal, ada vertikal gitu ya. Nggak bisa sekedar ngomong kayak gitu aja. Pen. Nah, sorry. Jadi kita nggak bisa cuma ngomong bahwa T itu adalah garis vertikal, garis horizontal kayak gitu ya. Nggak cukup kayak gini aja konsep teorinya ya. Jadi itulah yang susahnya itu kan dari abstrak terus kita ubah ke konkret ya. Terus
Oke, sorry. Kita lanjutkan lagi ya. Ini masih share screen ya? Iya Pak, masih Pak. Oke, kita lanjutkan ke mana tadi? Oke, ini ya. Nah, jadi manusia dianugerahi kemampuan untuk menerima rangsangan indera dari lingkungan dan memberikan aksi terhadap apa yang diamati. Kalau kalian kemarin belajar kecerdasan buatan, ini nyambung kan dengan kecerdasan buatan kemarin ya. Kita belajar apa kemarin? Agen, ya enggak? Jadi kita kemarin sudah belajar agen ya, berarti ada persepsi, ya kan? Ada apa lagi kemarin? Ada sensor, ya kan? Ada aktuator, ya enggak? Nah, hampir mirip lah, ya karena salah satu contoh agen itu apa kemarin? Mata kan? Mata, gitu ya. Indra, telinga, pokoknya indra kita. Jadi indra kita itu bisa jadi agen. Tapi agen yang luar biasa hebat ya. Kita bisa mengenali wajah, memahami kata yang diucapkan, membaca tulisan tangan, membedakan makan dalam waktu yang singkat. Gitu hebatnya. Tantangannya itu bagaimana kita bisa meniru seperti itu ya. Bisa nggak ya? Jadi bagaimana membuat mesin komputer yang memiliki kemampuan yang mirip dengan manusia. Misalnya kita ketemu sama orang asing, belum pernah ketemu sama sekali kan, sekali aja ketemu, terus besok ketemu lagi, kita langsung mengenali kan, langsung paham. Itu hebatnya tinggi apa ya, hebatnya manusia lah ya gitu ya, susah. Nggak akan bisa ngalahin perbuatan Tuhan ya. Nah intinya itu, jadi nanti masih balik-balik ke AI karena memang untuk bisa memproses pengenalan pola tuh saat ini pakai teknik di bidang AI, kecerdasan buatan ya. Walaupun sebelumnya masih banyak pakai matematik, statistik. Oke, selanjutnya aplikasi. Nah ini contoh aplikasi pengenalan pola banyak sekali, tapi rata-rata memang di domain citra, image ya. Nanti pengolahan citra udah dapat belum? Mata kuliah pengolahan citra? Semester ini baru ngambil Pak. Oh semester ini ngambil. Kalau mata kuliah ini penglihatan komputer vision? Semester 4. Oke. Belum. Jadi nanti kalau kalian pengen riset, pengen skripsi tentang pengenalan pola, kalian harus ngambil mata kuliah. Kalau citra kan wajib ya. Nanti mengambil lagi mata kuliah pilihan computer vision. Karena nanti untuk riset biasanya lebih spesifik kan. Jadi diarahkan ke situ. Jadi antara citra, vision, pengenalan pola itu satu inilah, beririsan mereka itu. Walaupun nggak mesti, kalau di pengenalan pola nggak mesti citra, nanti kita lihat ada teks juga bisa gitu ya, suara juga bisa. Nah, ini contoh-contohnya, ada OCR, ada biometrik. Saya kira udah gampang dipahami nih. Kalau kalian cari di internet, kalian copy handwritten, nanti banyak penjelasannya. Handwritten application gitu. Masuk di ada lagi diagnostic system. Kalau kalian pengen riset pengolahan citranya itu ECG itu sama Pak Burhanul Rizky ya. Dia pernah riset tentang ini pakai ECG ya. S3-nya kalau nggak salah tentang itu ya, pola citra itu. Jadi elektronik kardiograf. Jadi kita nanti inputnya itu ini hasil dari alat ECG itu. ECG itu kan dia semacam apa ya? Nanti dia akan bukan X-ray ya, apa namanya? Pokoknya ada lah kayak orang meriksa kandungan gitu kan. Nanti ada ininya, ada pokoknya alat ini menghasilkan suatu citra lah gitu. Nah, citranya itu yang akan masuk ke dalam sistem kita untuk analisis gitu. Entah ke apa dia untuk mendeteksi penyakit, untuk deteksi apalah ya. Nanti bisa. Ada lagi military application. Nah, ini juga banyak di militer juga banyak dipakai. Misalnya untuk deteksi musuh gitu ya. Oke, banyak sekali. Nanti bisa baca aja ini contoh aplikasi-aplikasinya. Ada problem domain, application, ada pattern kelasnya gitu ya. Ini problem domainnya. Misalkan mana nih? Nah, ini aja ya. Ini untuk kasus teks ya.
domainnya apa? Klasifikasi teks. Ya. Jadi nanti bagaimana kita mengkelas-kelaskan. Jadi misalkan kan dokumen itu banyak ya di internet itu ya. Nah, bagaimana nanti kita memilah-milah. Misalnya dokumen ini masuk ke dokumen, jangan dokumen lah, misalnya web aja lah langsung ya. Web ini masuk ke web berita. Misalnya kan web ini masuk ke apa namanya tuh blog gitu kan. Terus konteks teksnya apa? Misalnya berita itu apa? Berita olahraga kah? Berita politik kah? Berita teknologi kah? Nah itu banyak, kalau di dalam-dalemi nanti ya banyak ya, sub-subnya itu banyak sekali. Application, di mana bisa diaplikasikan? Di internet search, pencarian internet. Maksud mencari internet itu pencari informasi di internet ya. Pencari informasi, termasuk search engine. Search engine itu ya dia mengenali pola juga gitu. Misalkan contoh sederhana nih, mungkin kalian nggak sadar ya, bahwa ketika kita accepted cookies ya, kalau sekarang udah, kalau cookies sama ini kan udah nggak ini lagi, itu kan di browser ya. Kalau sekarang kalau kita pakai Google terus kita login, jadi kita masih login tuh di Chrome misalnya kan. Jadi apa yang kita ketik itu direkam sama Google ya. Untuk apa? Ya data. Nanti dari data-data yang kita ketik, terus yang kita searching, yang kita klik gitu ya, itu akan jadi informasi bagi search engine ya, untuk menemukan pola. Jadi misalkan kalian suka nyari ini yang cewek misalnya kan, hobi nyari informasi tentang K-pop gitu ya, nanti iklan-iklannya akan berkaitan dengan K-pop. Yang cowok hobi main game, nanti iklan-iklannya akan berkaitan dengan game. Nah, Google dapat duit dari mana? Dari iklan ya. Hampir rata-rata iklan ya, pemasukan terbesarnya. Kalau dari aplikasi, makanya di Google itu kan rata-rata gratis kan aplikasi kan. Kita nggak bayar. Tetap bayar sebenarnya kan, kita bayar kuota, ya nggak? Terus yang parahnya lagi kita memberikan informasi gitu kan. Justru itu yang mahal ya, yang mahal. Jadi kita memberikan informasi ke Google. Nah, tapi mau gimana lagi ya? Kita ketergantungan, kita nggak punya kemampuan, nggak punya sumber daya manusia gitu kan, untuk membuatnya. Nah, nanti saya panjang cerita nih masalah Google. Lanjut aja. Banyak ya, nanti silakan dicari di internet, terus langsung saja. Nah ini pendekatan. Jadi secara umum ada 4 ya, ada 4 teknik yang digunakan untuk 4 teknik, 4 pendekatan, 4 metode yang digunakan untuk membuat pengenalan pola. Ini teoritis nih ya, nanti bisa diimplementasikan. Yang pertama menggunakan template matching. Jadi kita menggunakan template itu semacam apa ya, semacam cap lah ya. Ketentuan, bisa dalam bentuk aturan template itu kan ya. Contoh sederhana, misalkan kita mau deteksi apa nih, misalkan mana tadi penanya. Nah misalkan huruf T tadi ya. Jadi kita bisa buat template ya. Jika mana warnanya, warna oke. Nah, jika ada garis horizontal seperti ini dan ada garis ya tadi horizontal ya, ada garis vertikal seperti ini, maka kita asumsikan bahwa ini huruf T. Kita buat template-nya seperti ini, template. Nanti dia akan deteksi, misalkan ini ada nggak template-nya? Oh ada gitu kan, mirip lah kan. Ini ada nggak? Oh masih ada lah, dianggap ada gitu. Nah ini agak ini bingung nih, kayak gini ya, agak nggak masuk. Nah ini ada banget nih. Nah ini intinya ini agak susah ya. Bentar. Ini kayak gini. Nah ini masih ada. Ini masih ada. Nah ini agak susah nih. Nah, jadi kemungkinan besar kalau dari apa ya? Dari contoh sederhana aja ini agak susah nih kan, karena melingkar ya. Ini susah. Nah,
ini susah, ini susah. Ini kalau pakai template susah. Ini oke, ini oke, ini oke. Nah, kalau kita pakai template garis horizontal vertikal, kita cuma mungkin yang sesuai cuma ini ya, 1, 2, 3, 4 jenis. Nah, template itu bisa banyak. Ya tergantung kita, semakin kompleks template semakin bagus. Otomatis dia semakin detail, bisa menangkap menangkap pola tersebut gitu ya. Nah, bentuk template bisa rule based, berbasis rule. Jika ini maka ini, jika ini maka ini, jika ini maka ini. Itu template matching itu. Yang kedua, statistik. Kita menggunakan statistik ya. Jadi nanti ada contohnya nanti untuk statistik itu ya. Yang ketiga, struktural, sintaktik. Nah, ini biasanya berlaku untuk teks ya. Tapi untuk image bisa juga ya. Jadi kita bikin semacam pola. Contoh grammar ya. Grammar itu pola ya. Kalau kalian belajar bahasa Inggris ya, misalnya pakai to be gitu kan. Jadi kalau dia nggak pakai to be ya, berarti dia salah. Kalau dia pakai to be dia benar. Jadi pakai struktural. Nah, struktural ini biasa bercabang gitu ya, untuk struktural itu. Terus yang terakhir menggunakan neural network atau mesin klasifikasi. Kalau sekarang ini istilah yang populer itu mesin learning. Ini saya ambil dari buku neural network, agak lawas memang. Tahun berapa tadi bukunya tadi? Tahun 2001 atau 2006 ya? Yang populer sekarang itu istilahnya mesin learning ya. Karena neural network itu bagian dari mesin learning. Jadi neural network, jaringan saraf tiruan, itu ada juga kan mata kuliah pilihan nanti. Jaringan saraf tiruan itu bagian dari mesin learning, tapi mesin learning bukan neural network ya. Karena ada teknik di mesin learning itu dia nggak pakai jaringan saraf gitu ya. Dia pakai statistik biasa, matematik biasa. Tapi polanya sama, tetap ada training, ada testing. Oke. Nah, selanjutnya ini contoh yang keempat pendekatan tadi ya, dan representasi. Jadi ada 4 pendekatan, ada representasi. Nanti ini yang akan banyak kita bahas ya. Ada representasi, terus ada fungsi rekognisi dan tipikal criterion. Jadi untuk kedepannya nanti untuk pertemuan selanjutnya kita banyak bahas yang kayak gini ya. Tapi nggak semua pendekatan. Jadi yang kita bahas cuma pendekatan neural network, khususnya machine learning nanti yang kita bahas. Karena ini yang lagi populer dan ini banyak lebih unggul dibandingkan pendekatan-pendekatan sebelumnya ya, menggunakan machine learning itu. Karena sekarang kan zaman big data kan, kita nggak akan bisa mengolah data yang besar itu menggunakan template matching. Berapa banyak rule yang harus kita buat gitu kan. Karena strict rule itu sangat terbatas kemampuannya. Termasuk juga teknik-teknik lain. Statistik itu rada lemah ya karena terbatas dia. Jadi salah satu solusinya itu menggunakan machine learning, salah satunya neural network ya. Tapi banyak teknik machine learning. Jadi ke depan nanti yang akan kita bahas ini ya, teknik representasi yang kayak gimana, cara recognize-nya kayak gimana, pakai rumus apa gitu ya. Tapi kita pendekatan machine learning yang akan kita bahas. Nah, ini contoh statistik. Ini biar Anda memudahkan Anda memahami aja ya. Misalkan saya punya ini nih, ada 3 huruf nih, 3 pola gitu. Anggap aja pola 1, pola 2, pola 3 ya, anggap saja pola 1, pola 2, pola 3. Terus kita bandingkan pola 1 dengan pola 2 ya, kita bandingkan per grid ya, ini rumus statistiknya ya. Kita jadi pola ini kita bagi menjadi grid ya. Tentu domainnya pengelola ini anggap saja citra ya, 2 dimensi ya, X, Y. Dia punya grid pixel, anggap saja 1 pixel, 1 grid ini 1 pixel ya. Nah, terus kita hitung nanti berapa banyak pixel yang terisi dengan yang terisi warna dengan yang tidak ya. Jadi anggap saja kalau yang terisi ini 1, yang tidak ini 0. Nanti dibandingin ini dan ini. Contohnya gini. Nah, jadi yang terisi ada berapa? 1, 2, ya kan? 3, 4, 5, 6, 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lah gitu. Nah ini kan enggak ya, kosong, ini kosong, ini kosong, kosong gitu. Ya kan? Nah, ini kosong ya kan, kosong. Ini terisi nih. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi, nah ini representasi namanya ya. Balik ke ini tadi, representasi. Jadi maksud representasi itu ini. Jadi kita konversi dari apa pola ya, pola yang apa namanya itu ya. Jadi representasi itu ya kita menerjemahkan ya pola menjadi bentuk lain. Nah, bentuk lain itu yang bisa dipahami oleh apa ya, oleh komputer lah, enak ngomongnya itu, oleh komputer atau oleh metode, oleh algoritma, sehingga bisa diolah ya. Kalau kayak gini aja ini kan bentuk yang kita pahami, manusia paham dengan ini, oh ini huruf A gitu. Kalau komputer paham nggak ini huruf A? Enggak gitu. Bagaimana supaya dia paham? Ya, kita ubah dulu, kita proses supaya komputer ngerti bahwa ini huruf A gitu. Dan dia bisa membedakan bahwa ini huruf A ini sama dengan huruf A ini, huruf A ini tidak sama dengan huruf ini. Dengan contoh yang sederhana ini. Oke, balik ke contoh lagi. Ini A ya, kita dapat bahwa jumlah yang tidak sesuai cuma 3, anggap saja kayak gitu ya. Yang tidak sesuai. Ini gridnya 1, 2, 3 ya. Nah. Oke, nah kalau yang ini selanjutnya yang B. Nah yang B ini dibandingkan ke yang B ya ini ya, yang B. Nah, yang B. Yang tidak sesuai ada 10 ya kan. Nah berarti lebih sedikit ya, bahwa yang A ini lebih sedikit yang tidak sesuai dibandingkan dengan yang B gitu ya. Nah, karena ini lebih sedikit, asumsinya bahwa ini lebih mirip dengan ini, dengan ini tidak mirip dengan ini. Ini contoh sederhana ya, contoh sederhana dari apa pengenalan pola itu. Oke. Nah ini permasalahan waktu yang dibutuhkan untuk mengenali pola berdasarkan jumlah pola yang disimpan. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan yang selain machine learning itu banyak masalah nanti kan, bisa karena apa ya, untuk saat ini datanya udah besar, terus dia butuh otomatisasi ya, terus butuh dinamis. Oke, lanjut. Nah, solusinya apa? Ya, kecerdasan buatan. Jadi tetap kita larinya ke kecerdasan buatan. Oke, nah lanjut saja. Terus, nah salah satu subfield dari subbidang dari kecerdasan buatan itu adalah machine learning. Apa itu machine learning? Jadi machine learning itu apa namanya itu? Ya teknik dia itu sebenarnya statistik ya, jadi statistik tapi dia punya kemampuan untuk belajar. Jadi itu yang membedakan dengan statistik biasa, jadi dia punya kemampuan untuk belajar. Nah belajarnya itu yang menarik, itu yang banyak diteliti orang gitu ya. Bagaimana supaya dia bisa belajar yang lebih efektif, efisien dan akurat. Nah secara umum ada 2 tahap untuk di bidang apa ada 2 tahap proses machine learning ya. Jadi dia belajar dulu, terus baru dia deteksi. Sama kayak manusia ya. Jadi ketika kita ingin apa namanya mengenali huruf abjad misalnya kan, tentu kita belajar dulu ya. Anak kecil itu kan dia belum tahu ya dengan huruf abjad kalau belum diajari kan. Makanya diajari dulu, ini huruf A, ini huruf B, ini huruf C, ini huruf D gitu ya. Nanti setelah dia belajar, dihafal, dipahami, dimengerti kan. Nah ketika ditanya ngerti dia.
Kalau ini huruf apa? Oh, ini huruf C. Ini huruf apa? Oh, ini huruf D. Nah, sama. Jadi machine learning itu meniru proses apa namanya itu, cara belajar manusia ya, cara belajar manusia. Cara belajar ya. Jadi bagaimana manusia cara belajar. Itu yang ditiru oleh machine learning. Nanti ada juga ada mata kuliah khusus yang membahas lebih dalam tentang machine learning. Lengkap di informatika itu lengkap ya, dan saling berkaitan mata kuliahnya. Jadi ya, nah makanya di pola ini nggak terlalu detil ya. Nanti untuk detilnya ke apa namanya tuh, ke mata kuliah machine learning. Oke, nah ini ada apa namanya semacam jargon ya. Semakin lama sistem belajar maka akan semakin bagus hasilnya. Walaupun nggak mesti juga, gitu kan, tergantung dari data. Nanti kita lihat spesifikasinya. Tapi biasanya seperti itu. Nanti semakin lama belajar kan semakin banyak informasi yang diolah gitu. Nah setelah proses deteksi dilakukan setelah sistem selesai belajar. Oke, nah di pengenalan pola ini mungkin lebih banyak yang terbimbing nanti. Jadi ada dua proses nanti, ada dua teknik belajar ya, di dalam machine learning. Yang pertama supervised learning, yang kedua unsupervised learning. Nah ini penting nih, kalau kalian pengen belajar machine learning ini harus paham nih. Sebenarnya ada satu lagi ya, reinforcement learning sebenarnya. Tapi reinforcement learning itu nggak cocok di bidang pengenalan pola ya, karena beda. Jadi reinforcement learning itu cenderung ke ini apa, dia bukan pola, dia bukan apa ya, tidak menghandle pola. Dan ini pun yang lebih cocok nanti lebih cenderung ke terbimbing. Yang tidak terbimbing ini ya bisa juga, tapi kita tidak apa ya, tidak ya nanti kita lihat contohnya. Jadi kalau yang terbimbing ini jarang lah ya. Walaupun bisa dipakai tapi ya belum mengenali dengan tepat gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, kalau belajar terbimbing ini pengguna menyediakan label kategori untuk masing-masing pola dan data latih. Jadi kita di terbimbing itu kita ya kayak tadi belajar tadi. Misalkan kita ingin memberi pelajaran ke anak-anak kecil ya. Misalnya tentang alfabet huruf A sampai Z. Ya kita harus kasih tahu nih anak-anak ya. Belajar dulu, jadi kasih tahu ini huruf A bentuknya gini-gini, huruf B bentuknya gini-gini, dan seterusnya sampai huruf Z, ya kan? Nah, itu namanya belajar terbimbing, dibimbing, ada mentor, ada guru, gitu. Jadi nggak belajar sendiri, nggak belajar sendiri. Nah, kebalikannya, kalau yang belajar tak berbimbing itu tanpa mentor, tanpa guru, dia autodidak, belajar sendiri. Jadi misalnya ada huruf alfabet nih, dia nggak tahu apa informasi itu. Tapi dia bisa nanti membagi-bagi klaster namanya itu, membuat kelompok ya. Misalnya, jadi dia bisa membagiin yang huruf tadi ya. Nah ini. Nah kalau yang terbimbing, dia langsung ngerti kan, langsung ngerti. Oh ini huruf T, karena dia udah belajar, udah dikasih tahu. Kalau T itu seperti ini, apapun bentuknya berubah-ubah, tetap kalau mirip T, ya itu huruf T gitu. Nah, tapi kalau yang tidak terbimbing tadi dia belajar, tetap belajar, alfabet dipelajarinya ya, dia punya tabel alfabet itu ya, huruf alfabet itu. Nah, terus dia belajar ya. Terus dia menganalisis sendiri gitu kan. Misalkan ada huruf lain nih. Misalnya ada huruf ini, ada huruf ini, ada huruf ini, ada huruf ini gitu kan. Dia belajar sendiri huruf alfabet kan, dihafalin ya. Huruf A itu kayak gini, A besar A kecil kayak gini, bentuknya kayak gini. Dan nanti otomatis dia akan paham. Dia akan membuat membuat ini sendiri, membuat kelompok sendiri otomatis tanpa guru ya. Dia punya pengetahuan bahwa kalau bentuk seperti ini huruf T gitu. Kalau ini bentuknya huruf A, ini huruf B. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau yang terbimbing itu ada yang ngajari, kalau yang tidak terbimbing ini tidak ada yang ngajari, otodidak. Jadi dia belajar sendiri berdasarkan dari data itu sendiri ya, dari data. Bagus yang mana? Nah, nanti masing-masing punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Makanya kalau masalah akurasi kita kebanyakan pakai yang terbimbing. Karena apa? Karena kita pengen pengenalan secara tepat
ya kan? Kalau yang tidak terbimbing ini agak susah. Ya. Biasanya yang tidak terbimbing itu digunakan cuma untuk mengelompokkan saja. Keduanya bisa dipakai bareng, bisa berbarengan dipakai. Tergantung case, tergantung kasus. Nah ini contoh kasus nih, ya contoh kasus. Nah biasanya kalau yang terbimbing itu namanya klasifikasi atau classification. Ini penting juga dihafalin nih, dipahami. Kalau kalian belajar machine learning harus ngerti istilah-istilah ini. Ada klasifikasi, ada clustering. Ya. Kalau yang contoh unsupervised atau tidak terbimbing tadi itu namanya pengelompokan, clustering. Nah dari bahasanya itu udah beda ya. Ada klasifikasi, ada pengelompokan. Ada kalau identifikasi ya bang, klasifikasi masuk kan? Karena kita mengenali kan. Identifikasi, verifikasi, recognize, ya, itu kan mengenali kan. Tapi kalau grouping, apalagi kalau kelompok itu set, ya, itu kan namanya pengelompokan. Kita cuma ngelompokin aja. Nah ini di slide bisa kalian lihat contoh ya, contoh kelas, contoh klasifikasi. Misalnya kendaraan roda 2, itu kelasnya apa? Bisa motor, bisa sepeda, ya enggak? Kalau kendaraan roda 4, mobil misalnya. Kalau diklasifikasi. Kalau di clustering apa contohnya? Jadi dia nggak ada motor, nggak ada sepeda, nggak ada mobil, nggak ada. Dia cuma otomatis. Jadi yang roda 2 dikelompokin sama dia yang roda 2, gitu kan. Yang roda 4 dikelompokin sama dia yang roda 4. Nah, cuma segitu aja, gitu kan. Jadi cuma mengelompokkan. Jadi tidak sampai ke tahap untuk mengenali. Walaupun nanti ya itulah canggihnya komputer ya. Jadi dari clustering ini kita langsung bisa bikin labeling. Oke. Nah, ada di satu buku ya yang mengatakan bahwa pengenalan pola dikenal juga dengan istilah pengklasifikasian pola, pattern classification. Jadi kalau kalian mendengar istilah pattern classification itu sama aja dengan pengenalan pola, makanya cenderung ke klasifikasi. Dan pengenalan pola itu cenderung ke klasifikasi. Nah ini contohnya ya, contoh yang tadi supervised learning dan clustering. Ini untuk klasifikasi, ini untuk clustering. Sama, penjelasannya dengan tadi sama ya. Oke, langsung aja. Nah terus klasifikasi ya, karena pengenalan pola banyak ke kasus klasifikasi, maka nanti kita akan bahas klasifikasi, walaupun nanti clustering dibahas juga sedikit ya. Misalnya kita punya 10.000 data nih, citra ya. Gambar motor apapun bentuknya, backgroundnya ya, tapi warnanya ini relatif sama, dia satu channel ya, abu-abu, jadi nggak ada red. Terus nanti seluruh gambar ini kita akan proses masuk ke dalam proses namanya itu ekstraksi feature extraction. Terus dari ekstraksi feature nanti ada nilai-nilai vektor. Terus nanti nilai-nilai ini akan diolah oleh algoritma classifier, algoritma mesin pencari. Nanti banyak sekali algoritmanya ya. Ada sebuah vektor mesin gitu kan, termasuk ada jaringan saraf tiruan, ada sekarang yang deep learning ya, banyak sekali. Nah di sini nanti pilihan kita ya. Jadi pekerjaan kita tuh dua-dua, yang ini sama yang ini. Nah, ini yang paling banyak kita manual kita lakukan. Jadi beban kita itu banyak di sini. Kenapa? Karena kalau di sini udah jadi ya. Ini udah selesai sebenarnya. Tinggal semakin bagus kita buat feature-nya, maka semakin smooth, semakin halus ini mesin learning-nya bekerja. Jadi porsi kita yang paling banyak itu di sini nanti, di data, ngumpulin data, ekstrak data dan lain-lain. Nah ini contoh ekstraksi fitur. Nah, tadi kan kali ini cuma kita yang paham ya. Kita tahu ini motor seperti apa. Nah mesin nggak tahu bahwa ini motor. Bagaimana cara supaya dia tahu? Kita harus ekstraksi fiturnya. Nah misalnya dari ini gambar nih, terus dari masing-masing gambar kan ada pixel, terus nanti diubah menjadi angka. Angka itu karena komputer taunya angka inputnya ya, bukan gambar. Ini untuk contoh di citra, ada juga untuk di teks, bisa juga. Misalnya ini kita punya teks nih, tulisan. Bagaimana cara mengubah tulisan ini menjadi fitur yang bisa dipahami oleh mesin? Ya banyak tekniknya, salah satunya ada pakai back of word gitu kan. Jadi dia akan menghitung berapa jumlah frekuensi kemunculan kata. Misalkan kata it ini ternyata ada 6 kali muncul di dalam teks ini. Terus seperti itu ya. Nah ini nilai angka-angka ini yang akan diproses oleh machine learning di komputer.
Nah, terus berikutnya classifier. Ini contoh, salah satu contoh classifiernya yang tadi. Yang ini tadi ya, algoritma classifiernya. Ini contoh kita menggunakan jaringan saraf. Bagusnya kalian ngambil juga nanti jaringan saraf tiruan ya, biar paham, atau mesin learning lah, mirip-mirip lah. Mesin learning jaringan saraf sih mirip. Oke, nah terus proses pengenalan pola. Nah, ini tahapan umum ya, yang harus kita lakukan ketika kita ingin membuat sistem pengenalan pola. Pertama input tadi data citra, data teks dan lain-lain. Ini data mentah, raw data namanya, data mentah, raw data. Terus nanti ada sensing. Sensing ini alat untuk menangkap, mengcapture, mengambil data. Kalau kalian belajar belajar proses digital image processing, pengolahan citra digital, itu biasanya di pertemuan awal itu dipelajari kan, alat-alat untuk menangkap citra kan, termasuk lensa, terus bagaimana renderingnya gitu kan, itu dipelajari kan, sehingga dia menjadi sebuah gambar digital, biasanya dipelajari itu. Dan ini peranan sensing ini alat ya, ini berpengaruh nanti. Kalau alatnya mahal biasanya hasilnya bagus, tapi kalau alatnya jelek berpengaruh juga nanti dengan data ya. Jadi sebelum masuk ke fitur extraction, ini ada dua tahapan ini yang harus dilewati dulu gitu ya. Kita punya data mentah, kita olah dengan alat. Nah, kalau alatnya bagus, biasanya bagus hasilnya kan. Terus nanti ada juga proses segmentasi untuk misalkan antara background dan foreground, untuk misalkan objek 1 dengan objek 2. Ini juga masih banyak nih kerjaannya di sini. Ini citra semua nih. Baru nanti masuk ke feature extraction gitu ya. Jadi nggak langsung dari citra tuh langsung masuk ke feature extraction, enggak. Jadi ada beberapa tahapan lagi. Baru nanti di classification, ini classifier tadi. Baru nanti post. Nah, setelah diklasifikasi pun nanti ada proses post processing namanya kan, untuk menentukan mana yang layak gitu kan. Bisa jadi nanti banyak hasilnya ya, nggak cuma satu. Kira-kira mana, keputusan mana yang akan diambil. Misalnya dari hasil klasifikasi ini kan ada 3 pilihan gitu kan, yang diusulkan sama dia kan. Nanti dipilih sama dia mana yang paling bagus gitu. Baru dijadikan keputusan, decision. Oke, ini saya kira bisa baca aja nanti ya, nggak terlalu susah, tadi udah saya jelaskan juga sekilas ya, bisa dipahami lah ini. Terus, nah ini sistemnya. Kalau tadi step by stepnya ya, proses secara umum. Kalau ini sistemnya, jadi nanti ya mesti mau nggak mau kalau kita ini menggunakan mesin learning ya, kita menggunakan ini nanti ya. Jadi ada pola. Nah, pola ini nanti bisa masuk ke sistem. Tapi ini ada 2 jalur ya. Nah, ini jalur training ya, kita latih dulu ya. Jadi sebelum masuk ke sini dulu kita latih. Dan setelah kita latih, sistemnya kan belajar nih, baru nanti kita coba, kita uji namanya. Nah, baru nanti dia menghasilkan hasil ya. Jadi lewat tahap-tahapan ini. Oke. Nah, ini studi kasus. Nah, ini contoh studi kasus. Misalnya kita ingin membuat atau mengenali ikan salmon dan ikan sea bass namanya itu kan. Atau di sini saya sebut saja klasifikasi ikan ya. Ini ada 2 jenis ikan nih. Kita anggap saja kalian punya industri ikan gitu kan. Terus petani ikan Anda menghasilkan salmon dan sea bass. Terus Anda ingin membuat sistem otomatis ya. Membuat sistem otomatis yang bisa memisahkan salmon dan sea bass di ban berjalan kan, ada ban berjalan tuh biasanya kan. Dia nanti akan, kalau misalnya ke kanan salmon, ke kiri sea bass misalnya kan. Nah, terus pertanyaannya, apa yang bisa menyebabkan masalah selama proses sensing? Ini udah mulai jadi masalah. Di tahapan awal aja udah banyak sekali masalahnya. Kita belum bahas feature extraction, belum bahas segmentation, belum bahas classification dan lain-lain ya. Kita masih bahas masalah sensing dulu ya kan. Apa yang bisa menyebabkan masalah selama proses sensing, pengambilan gambarnya? Kondisi cahaya berpengaruh kan. Kalau dia terang dengan gelap nanti udah beda ini cara memprosesnya kan. Terus posisi ikan gitu kan, apa dia ke kanan, ke kiri gitu, atau ke atas atau ke bawah kepalanya kan, noise kamera, gangguan kamera dan lain-lain, banyak sekali. Dan ini harus dijawab dulu ya. Jadi first question pertanyaan pertama ini harus dijawab dulu gitu sampai clear, baru ke langkah selanjutnya. Terus setelah ini dijawab, apa saja langkah-langkah proses klasifikasinya? Nah, ini baru yang tadi ya, kita ambil gambar, terus kita pisah konsep gambar. Nah, ambil gambar kan sensing.
Terus ini misalkan gambar ini segmentasi kan, pengukuran ini masih masuk ke wilayah pengukuran ini masih segmentasi, ini apa, klasifikasi ya, sudah masuk lah, anggap saya sudah masuk klasifikasi, pengukuran dan membuat keputusan. Oh ini salah ya slide-nya, seharusnya masuk ke sini. Oke, studi kasus. Ini udah masuk studi kasus ya. Oke. Nah, kalau kita gambarkan secara sederhana ya seperti ini nanti. Misalkan ada ikan nih, ikan lewat ya di mesin gitu, apa di ban berjalan lah. Nanti ini akan di preprocessing, terus diekstraksi feature-nya, terus nanti diklasifikasi. Nanti keluarlah hasilnya. Apakah ini salmon atau sea bass gitu ya. Kalau dia benar, enak gitu. Yang jadi masalah kalau salah ya. Ikan salmon dianggap sea bass, ikan sea bass dianggap salmon. Nah, itu yang jadi problem. Nah, beban para peneliti di bidang ini yaitu bagaimana mengurangi error, bagaimana mengatasi, intinya mengurangi kesalahan itu kan. Jadi misalnya kita coba nih 100 ikan, kita coba. Misalnya kita buat nih sistem gitu ya, terus kita coba dengan 100 ikan. Pada percobaan pertama, misalkan 50-50, ternyata kan 50 benar, 50 salah. Errornya kan masih gede tuh kalau 50% kan. Nah, tugas kita bagaimana supaya enggak 50 salahnya itu bisa berkurang. Syukur-syukur misalnya 50 benar, 10-nya salah gitu kan. Dan harus dicatat bahwa sampai saat ini belum ada mesin learning yang akurasinya 100%. Itu harus dicatat. Jadi jangan nanti kalian berasumsi saya nanti pengen buat mesin learningnya atau nggak ada, sampai sekarang nggak ada ya. Standar ukuran aman itu 90% ke atas. Kalau sudah 90% ke atas itu dianggap udah bagus mesin learningnya. Karena memang jadi ya sangat ini sekali ya, adaptable sekali berubahnya itu ya. Karena misalkan ada data baru yang beda dengan data misalnya kan ada data baru yang tidak kita pelajari ya, yang tidak mesin learning pelajari ya, itu nggak akan bisa dideteksi. Ini harus ngambil mata kuliah mesin learning atau jaringan saraf ya, biar nanti lebih paham tentang cara mesin learningnya memproses ya. Oke, nah selanjutnya di preprocessing. Di preprocessing ini ada masalah juga ya, peningkatan kualitas gambar ya, memisahkan titik. Jadi bagaimana gambarnya itu supaya bagus gitu kan. Dan banyak lagi yang lainnya. Nah, terus bagaimana cara memisahkan ikan salmon dan sea bass? Ini sebelum kita masuk ke teori computer science ya. Ini ke teori para petaninya juga ditanyain gitu kan. Menggunakan fitur yang memungkinkan untuk bisa memisahkan panjang ikan. Jadi fitur ya. Jadi fitur bahwa setiap objek itu ada fiturnya. Contoh ikan itu kira-kira apa yang bisa diukur? Fitur itu pembeda ya. Jadi yang bisa membedakan antara objek satu dengan objek lainnya. Nah, nanti misalnya ikan, kira-kira apa sih yang bisa jadi pembeda antara ikan salmon dan sea bass? Misalnya tinggi, ya, tingkat kecerahan, jumlah, bentuk sirip, posisi mulut. Ya. Nah, kita melalui fitur-fitur itu bisa jadi fitur-fitur itu bisa digunakan untuk untuk membedakan antara objek tadi. Gitu, ya. Kita juga menanyakan dengan para nelayan nih, misalnya asumsi beberapa nelayan mengatakan bahwa sea bass umumnya lebih panjang daripada salmon. Tapi kadang ini meskipun rata-rata sea bass lebih panjang dari salmon, namun ada banyak contoh di mana ikan yang dilakukan pengamatan menggunakan fitur ini malah tidak berlaku. Jadi kadang ada salah juga ya. Jadi, nah ini di tahap menentukan fitur. Jadi kita tentukan dulu fiturnya apa. Kalau contoh sebelumnya tentang citra itu fiturnya apa? Fiturnya pixel kan, angka di dalam pixel, ya enggak? Angka di dalam pixel. Jadi kalau angkanya 11 baru dia dianggap ya dianggap ini fitur gitu kan. Nilai satunya itu dianggap fitur. Oke, terus nah ini juga
Untuk meningkatkan hasil rekognisi pengenalan, kita mungkin harus menggunakan lebih dari satu fitur pada suatu waktu. Kalau gambar tadi kan cuma satu fiturnya, pixel aja yang kita ambil ya, contoh sederhana tadi. Nah, mungkin bisa ditambahin, nggak cuma fitur aja, tapi kontur, bentuk, gitu kan, atau grup. Misalkan ada grup tertentu gitu kan yang kita deteksi di kumpulan pixel gitu kan, itu bisa dijadikan fitur. Fitur tunggal kemungkinan besar tidak akan dapat menghasilkan kinerja. Ya, memang. Jadi kalau cuma satu fitur, itu biasanya hasilnya tidak akan lebih bagus. Jadi intinya harus ada kombinasi fitur ya. Nah, ini penting nih. Semakin banyak kombinasi fitur maka semakin bagus. Walaupun nanti sistemnya bekerja semakin berat, semakin lama ya waktu untuk prosesnya. Terus ini isu-isu. Nah, ini isu-isu terkait ekstraksi fitur bisa dibaca aja nanti. Misalnya ini dibutuhkan komputer yang cukup mahal untuk mengeksplorasi banyak fitur ya, itu konsekuensi logis ya. Konsekuensi logisnya kayak gitu, semakin banyak data, semakin banyak fitur, otomatis semakin banyak data. Kalau semakin banyak data, berarti semakin banyak komputasi kan. Kalau semakin banyak komputasi, mahal. Ya, nah, paham nggak maksudnya mahal? Ya kalau kalian misalnya fiturnya ada 1000, jangan banyak-banyak lah, ada 100 saja kan, menggunakan i3, sedangkan lama, misalkan kalian butuh 1 hari untuk proses pelatihan, otomatis kalian harus ganti i7 misalnya. Nah, untuk ganti Harus upgrade ya. Ya butuh biaya kan, butuh cost kan. Nah, oke. Nah ini, semakin bagus fitur yang dihasilkan, biasanya hasil klasifikasi machine learning akan semakin bagus ya. Meski tidak selalu, tapi umumnya bagus. Tapi jika fitur yang dihasilkan buruk, maka biasanya dipastikan. Nah, ini dipastikan kalau fiturnya buruk, dipastikan hasilnya pasti tidak bagus ya. Jadi kalau fitur bagus biasanya bagus, meskipun tidak bagus gitu kan, tapi biasanya bagus. Tapi kalau fiturnya jelek, positif ya, pasti jelek gitu aja ya. Makanya kadang dalam dunia machine learning berlaku GIGO, konsep GIGO, garbage in garbage out atau gold in gold out. Makanya kalau fiturnya bagus, hasilnya juga bagus ya. Kalau fiturnya jelek, nah hasilnya juga jelek. Oke, nah itu, terima kasih. Ini agak cepet-cepet ya, karena memang saya mengejar waktu. Ini pun sudah lewat hampir 10 menit ya, lewat target tadi jam 11 selesai. Tapi saya kira ini untuk pengantar ini bisa dipelajari lah. Makanya saya buat slide ini semungkin bisa kalian pahami ya, sebagus bisa lah, sehingga mudah kalian pahami. Sebisa mungkin kalian cepat paham dengan membaca slide ini. Oke, itu terima kasih. Terus, nah ini untuk tugas pertama ya, sederhana. Jadi saya ingin Anda terjemahkan saja ya. Terjemahkan sebagus mungkin halaman web berikut. Ini udah saya kasihkan. Nanti saya kasihkan juga di Google Form, bisa dilihat di Google Classroom ya. Nanti sudah ada. Jadi sudah saya buat Google Form, sudah ada sertakan juga linknya. Ini juga bisa diambil di slide, bisa nanti kan. Nah nanti kalian translate aja, terjemahan sebagus mungkin ya. Maksud saya sebagus mungkin itu enak dibaca gitu kan, jangan saklek gitu kan. Bisa lah kalian tambah-tambah, bukan tambah-tambah ya Pak, parafrase namanya itu kan. Jadi kalau ketika kalian terjemahkan pakai Google Translate kan kok agak lucu, malah kadang kalian sendiri nggak ngerti cara bacanya. Nah bisa kalian halus sih kan, kalian poles lah ya supaya kalimatnya itu bagus. Ini penting nih untuk latihan nanti ya, untuk latihan kalian nantinya ya. Karena kalian biasa nggak apa-apa pakai Google Translate, nggak apa-apa. Saya nggak melarang, tapi dibagusi gitu loh. Ini untuk latihan kalian supaya kalian terbiasa. Nanti kalau udah terbiasa enak nanti ketika kalian mau skripsi atau mau baca paper bahasa Inggris gitu. Nanti hasilnya lebih bagus ketika kalian taruh di tulisan di skripsi. Karena saya pengalaman kemarin sempat nguji S2 juga di Magistra Ilmu Komputer ya. Itu ada 2 orang yang saya uji. Itu saklek
Jadi dia nulis di tesisnya itu translate. Dan saya bisa mengidentifikasi kalau itu translate, saya kejar. Memang karena bahasanya itu nggak nyambung, antar kalimat nggak nyambung, antar paragraf nggak nyambung ya. Nah, makanya saya di samping nanti kalian setelah kalian menerjemahkan ini ada informasi yang bermanfaat ya di web ini. Nanti kalian latihan sebagai untuk latihan kalian supaya terbiasa nanti membuat kalimat-kalimat yang bagus sehingga bisa dipahami ya. Jadi intinya itu ya untuk tugas. Semakin intinya kalau saya paham dan enak baca tulisan kalian itu, nah nilainya bagus. Ini sebenarnya ini perusahaan ya, produk, tapi dia menjelaskan tentang pattern recognition. Tapi biasanya perusahaan itu lebih bagus dalam menjelaskan, ya, karena dia promosi kan. Bahasa perusahaan ya, bahasa marketing istilahnya itu. Bahasa marketing terkadang itu dia lebih bagus ketimbang bahasa akademik. Saya enggak? Ya. Cobalah kalian misalkan buka apa gitu, ada yang jualan produk ya, tentang apa ya? Tentang machine learning, tentang apa. Biasanya mereka punya tuh ada halaman khusus yang menjelaskan apa sih machine learning gitu ya. Termasuk ini nih. Dia menjelaskan apa itu pattern recognition. Padahal dia jualan sebenarnya kan, dia jualan produk juga ya. Tapi bahasanya itu enak gitu. Dan kita orang awam langsung cepat ngerti gitu kan. Oh ternyata ini pattern recognition. Itu ya, saya kira clear tugasnya. Nah ini ada tugas bonus bagi yang belum tahu. Kalau yang kemarin ikut mata kuliah AI enak ya. Jadi sekali buat nanti bisa dapat 2 tugas kan. Di kecerdasan buatan dapat, di pengalaman pola dapat. Jadi ini tugas bonus untuk pengganti tugas dan kuis. Jadi kita tadi kan ada total ada tugas dan kuis ya. Tugas ada 4, kuis ada 2, berarti ada 6 ya. Nanti misalkan siapa tahu kalian kuis nggak bisa ikut, terus remedial juga nggak bisa kan, atau tugasnya kelewat gitu kan, tahu-tahu kelupaan gitu. Nah ini bisa jadi pengganti, tapi cuma 1 aja ya, cuma sekali ganti aja gitu, nggak bisa dipakai berulang-ulang. Tugasnya apa? Gampang. Jadi kalian ulangi perhitungan nilai akhir tadi yang ditulis di slide tadi di kertas. Kalian tulis, entah pakai pensil, pakai pena kan, ditulis di kertas, kalian screenshot, gambar, dah kirim. Terus nanti buat juga pakai Excel. Ya, pakai Excel. Ya, pakai Excel tuh gampang kan, pakai kayak gini. Misalnya kemarin tugas ini kehadiran ya, kehadiran berapa nilainya? Asumsinya kalian simulasikan. Misalnya saya datang terus tuh, misalkan tadi berapa tadi? Anggaplah 100, datang terus gitu kan. Tugas 1 berapa, tugas 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa, kuis 1, kuis 2, UTS dan UAS, ya kan? Misalnya hadir tugas rata-rata dapat 80 misalnya. Ini 80 aja lah, biar enak ngitung. 80 hadir, 80, UTS 80 hadir. Nanti hasilnya berapa hasil akhir? Ini total akhir 80. Nilai angkanya sekitar dapat B 80 ya. Gitu. Otomatis nih, nanti ini otomatis nanti ya. Ini ada formulanya kan? Ada formulanya. Nah, itu. Kenapa saya beri tugas ini sekalian untuk biar kalian terbiasa menggunakan Excel. Kenapa? Karena nanti ada sebagian dosen termasuk saya lah ya. Biasanya kalau mau kan kita buat program itu kan ada perhitungan komputasinya kan. Jadi sebelum kita buat ke program, kita hitung manual dulu. Setelah hitung manual nanti kita simulasikan di Excel. Nah kalau di Excel udah bagus baru nanti kita buat programnya. Jadi tugas-tugas ini sebenarnya untuk latihan kalian nanti supaya nanti nggak gagap ketika kalian skripsi ya, penelitian. Saya waktu S3 juga banyak pakai Excel gitu untuk preprosesnya ya. Makanya penting belajar Excel itu. Yang rumus-rumusnya itu ya. Jadi jangan dianggap termasuk belajar Microsoft Word untuk ngetik. Itu kalau kalian nggak serius nggak akan bisa bikin proposal yang rapi ya, kayak format dan lain-lainnya itu. Jadi mesti dipelajari juga ya, walaupun sederhana gitu. Jadi nggak cuma belajar program aja. Nah yang terakhir baru nanti kalian buat program pakai Java. Ya gampang nanti masukin sama kayak Excel tadi kan, masukinnya
Pasti kita pencet enter, nanti dia keluar, masukkan nilai kehadiran berapa, tetet, nanti pas dipencet enter, nanti keluar langsung nilai gitu ya. Nilai huruf saja. Oke, ini cara mengumpulkan tugas. Nanti ya saya kasih linknya. Jadi untuk mengumpul tugas, ngumpulnya di Google Form. Nanti saya kasih linknya. Linknya lihat di Google Classroom ya. Di komentar biasanya saya taruh di komentar di bagian perkuliahan. Oke, jangan saling mencontek karena nanti saya punya software plagiat ya, ketahuan nanti. Nah, sistem software plagiat itu clustering. Nah, saya pakai clustering tadi ya. Jadi misalkan kalian ini ada berapa orang nih, ada 11 orang gitu kan. Nanti dia otomatis akan mengelompokkan mana yang mirip. Ketahuan nanti siapa aja yang mirip. Oh, si A, si B, si C ini ternyata mirip. Ketahuan. Karena kakak tingkat kalian sebelumnya banyak ketahuan ya. Setelah saya pakai itu baru mereka bikin sendiri gitu kan. Kerjasama boleh, diskusi boleh, tapi bikin sendiri. Saya nggak ngelarang kalian nggak kerjasama ya, boleh kerjasama. Boleh. Justru salah kalau tidak kerjasama. Nggak apa-apa diskusi kerjasama. Termasuk buat coding kerjasama boleh. Tapi ketika misalnya nama variabel masa harus sama gitu kan? Misalnya yang satu angka, nah, cobalah ganti yang unik gitu kan. Tapi ganti yang unik tanpa menghilangkan makna maksud saya kan. Jangan angka diganti buah misalnya kan ya. Ya pokoknya sekreatif kalian lah ya. Belajar kreatif juga. Yang ketahuan nanti nilainya dibagi dua. Terus pesan dan saran saya jangan menunda-nunda pekerjaan atau procrastination. Ketika Anda mendapatkan suatu pekerjaan saat itu juga dan saat itu Anda punya waktu luang, kerjakanlah. Jangan ditunda-tunda walaupun sederhana ya. Kenapa? Karena banyak ini procrastination ini jadi permasalahan ya. Nggak cuma ya, rata-rata manusia itu ya termasuk saya juga ya pernah ngalami kayak gini ya. Nah, ini pesan dari dosen saya juga dulu kan. Toh tetap harus dikerjakan kan. Kalaupun besok atau mepet-mepet tetap harus dikerjakan. Kenapa nggak dikerjakan sekarang? Mumpung waktu luang. Kenapa harus nunggu waktu sempit, ya kan? Nah itu. Apapun itu ya. Kalau kalian terbiasa dengan seperti ini, ya insya Allah nanti, insya Allah berhasil lah ya. Berhasil dan hidup kalian lebih nyaman, ya. Tidak dikejar-kejar oleh deadline, hantu deadline. Oke, saya kira itu. Terus materi selanjutnya dasar pengenalan pola. RPS-nya bisa kalian lihat. Oh, tadi belum bahas RPS ya. Ini ada bahas RPS. Oh ya, nanti lihat aja di RPS ya. RPS nggak ada RPS. Oke, untuk presensi ininya juga sudah saya saya kasih ininya. Bisa lihat di sini ya. Ini sudah ada pengantar perkuliahan. Nah, untuk tanggalnya ini saya sesuaikan dengan tanggal kita masuk ya. Jadi ini jadi kuliah hari ini untuk mengganti yang kuliah minggu lalu gitu kan. Nanti harapan kalau minggu ini untuk yang minggu kedua ini belum sempat ya karena masih ini mungkin minggu-minggu berikutnya lah. Bisa jadi nanti 1 minggu 2 kali gitu kan untuk mengajar ketertinggalan. Terus buku referensi. Nah, silakan absen di sini ya. Ini udah ada absennya. Nah, ini form absensi, ini form tugasnya, ini tugas bonus. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan hari ini karena udah hampir 1,5 jam. Oke, ada pertanyaan nggak atau diskusi? Pak, mau bertanya Pak. Ya. Nama saya Renaldi Budi Setiawan dari TRSP. Gini Pak, saya mau tanya Pak, apakah data mining itu diperlukan dalam proses pengenalan pola Pak? Oh, data mining, nah gini. Jadi data mining itu bidang ya, bidang ilmu. Dan itu bidang ilmu yang sangat luas data mining itu ya. Data mining. Saking luasnya, seluruh disiplin ilmu bisa masuk ini. Termasuk pengenalan pola. Pengenalan pola, teknik-teknik kecerdasan buatan itu bisa masuk semua di dalam data mining. Jadi gampangnya gini, bahwa pengenalan pola itu bisa jadi bagian dari teknik untuk di data mining. Karena data mining itu kan banyak sekali ininya, tergantung case ya.
karena dia mengolah data yang besar. Jadi intinya ada data yang besar, big data. Kalau zaman sekarang kan big data namanya. Nah, big data itu bagaimana? Nah, data mining itu bertugas bagaimana mengolah data yang besar itu. Kan sangat umum sekali kan, tasnya ya, tugasnya itu kan, tujuannya itu. Nah, makanya biasanya ada banyak sekali sub-sub data mining. Nah, termasuk nanti kalau data yang berbentuk teks itu ada istilah text mining. Jadi dia fokus bagaimana mengolah teks yang gede gitu. Nah, kalau gambar ya sama aja dengan teks ya kan. Kalau data gambar kayak misalkan Google ini ya, Google Image search engine Google itu yang gede banget itu kalian bayangin lah kalau kalian cari informasi itu berapa banyak data gambarnya gitu kan, nggak tahu lah istilahnya itu udah dilewat giga-gigaan lebih gitu kan, berjuta-juta bermiliar-miliar giga gitu kan data Supra. Nah, dia harus bisa mengklasifikasikan ketika kita ketik misalkan unsri di gambar ya, kan ada gambar, pencarian gambar, kita ketik unsri. Jadi Google itu harus bisa mengambil gambar yang ada hubungannya dengan unsri aja gitu, masuk logo unsri, apa kampus unsri gitu. Walaupun masih ada salahnya juga Google, nah, itu namanya errornya tadi kan. Jadi data mining itu singkatnya itu bidang ilmu ya. Data mining itu kita ada juga kan mata kuliah pilihan data mining ya. Renaldi ada ya? Iya Pak, Iya. itu mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan ya. Itu sangat luas ya data mining itu. Nanti tergantung dari dosennya mau arahnya kemana gitu. Mungkin itu ada lagi? Cukup Pak kalau dari saya. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin? Nggak ada? Oke ya. Saya kira saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti insya Allah mungkin minggu depan lah kita mencoba e-learning ya. Karena kalau nggak e-learning nanti absennya nggak kehitung ya, karena jadi itu administrasinya itu di e-learning nanti ya tercatatnya itu. Kalau yang ini informal aja sebenarnya, tapi tetap nanti bisa manual saya masukkan kan. Misalkan kalian hari ini absen gitu kan, nanti saya kan ada kalau dosen itu kan bisa mengubah ya. Jadi mengubah yang misalkan hari ini nggak masuk nih, ada yang nggak masuk gitu kan. Tahu-tahu pas di e-learning kan nanti kita ulang lagi nih pertemuan pertama ini kan di e-learning. Terus dia tahu-tahu absen, nanti saya cek nanti. Jadi yang absen di e-learning tapi dia tidak mengikuti kuliah sebelumnya, nah itu nanti saya ubah ya. Oke, saya kira itu ya untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini belum diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak. Ya, belum di record ini ternyata. Iya. Ya, aduh. Oke. Dadah ya. Ya. Iya Pak.